Kita lanjutkan ke subchapter 1.5 Solving More Complex Quadratic Equations. Nah, di sini ada soal 4x pangkat 4 dikurang 37x kuadrat ditambah 9 sama dengan 0. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ya, di sini nggak x pangkat 2-nya, cuma ada 1 di middle gitu ya. Tapi kalau teman-teman lihat pattern-nya ya, ini kan ada x pangkat 4, terus di sini ada x pangkat 2. Nah, polanya berarti kita misalkan aja, oh, x kuadratnya sama dengan katakanlah dia A gitu ya. Maka yang ini jadi x pangkat 4 berarti jadi A kuadrat dong. Ya, jadi kita bisa rubah ini jadi 4A kuadrat dikurang 37A ditambah 9 sama dengan 0. Nah, dengan kita pemisalan seperti ini, maka nanti jawabannya akan lebih mudah untuk kita jawab. Ya, tentu karena dia pangkat 4 berarti kan jawabannya juga bakal lebih dari ya 1 gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa pakai cara factorize. Ya. Ya, mungkin saya coba sedikit review. Factorize itu kan A kali C-nya dulu, angka yang depan ya. Oke, yang kalau AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. A kali C-nya 4 kali 9 gitu ya, jadi 36. Terus kita cek, 36 itu kan positif. Nah, dia harus mengkalikan hasilnya berapa gitu ya. Dua number pair-nya yang saling dikali. Tapi ketika dijumlah, itu jadi minus 37. Nah, enaknya ini, di sini udah ada 36 ya. 36 berarti bisa kita bilang 1 kali 36 aja kan. Tapi kalau misalnya dia minus-minus, nah kalau dijumlah jadi 37. Oh, berarti asalnya kita bisa setup dia dari minus 1 dan 36. Oke. Nah, berarti kita coba lihat misalnya 4A kuadrat dikurang ya 36A dikurang A plus 9 sama dengan 0. Nah, kita coba skip dulu. Di sini kita coba kasih bracket ya. Kita kasih bracket 4A min 36 sama min A plus 9. Kita pisahkan dulu. Ini kita factorize, 4-nya diambil ya. 4A-nya, sorry, jadi A dikurang 9. Sedangkan ini min A-nya kita ambil, min 1, A min 9. Ya, berarti hasil factorize-nya dulu, berarti yang 4A kuadrat min 37A plus 9 sama dengan 0. Bisa di-factorize jadi 4A min 1 dan A min 9 sama dengan A 0. Nah, di sini A-nya, ini soal selanjutnya nanti aja kita bahas ya. Ini 4A min 1 sama dengan 0. Ya, berarti A-nya sama dengan 1/4. Ini A min 9 sama dengan 0. Berarti A-nya sama dengan 9. Dan kita ingat bahwa A itu adalah ya X pangkat 2. Nah, kita hubungkan berarti X pangkat 2 sama dengan 1/4 atau X pangkat 2 sama dengan 9. Oh, berarti X-nya sama dengan plus minus akar 1/4. Ini plus minus akar 9. Berarti X-nya bisa plus minus 1/2 atau X-nya plus minus 3, teman-teman. Oke. Itu untuk jenis soal yang pertama. Jadi kalau misalkan dia pangkatnya lebih besar dari X pangkat 2, teman-teman bisa cek, bisa nggak kita misalin, ada polanya nggak gitu ya. Oke, contoh soal lain yang kedua. Ya, kalau misalkan kita punya soal X dikurang 4 akar X dikurang 12 sama dengan 0.
Nah, di sini nggak ada X kuadrat dan nggak ada X pangkat 4. Adanya X sama akar X. Nah, sama berarti yang kecilnya nih, akar X-nya, kita misalkan dia B deh. Berarti X-nya itu sama aja kayak B kuadrat. Nah, yang di sini bisa kita rubah. Berarti jadi B kuadrat min 4B dikurang 12. Nah, kalau berhubung karena dia B-nya sederhana, ini tinggal dicek aja. Kalau yang dikali jadi minus 12, tapi kalau ditambah jadi min 4. Ini sama aja kayak min 6 sama plus 2 sama dengan 0 ya, gampang sekali factorize-nya. Berarti B min 6 sama dengan 0, berarti B-nya 6 atau B dikurang 6, B plus 2 sama dengan 0, berarti B-nya min 2. Ya, nanti kita cek apakah bisa atau enggak gitu ya. Apakah yang positif dan negatifnya bisa diterima? Kita cek ke sini tadi. Akar X itu sama dengan B. Nah, B itu tadi bisa jadi 6 atau akar X sama dengan min 2. Nah, pertanyaannya gitu ya. Ya. Kalau misalkan kita ngecek gitu ya. Sebentar. Ini akar X-nya di 6 gitu ya. Maka X-nya pasti bakal kuadrat dari yang sebelumnya. Berarti ini bisa ya. X-nya adalah 36. Nah, tapi di sini nilai akar X sama dengan min 2, yes, bisa aja kita masukkan 4 gitu ya. Kalau misalkan kita masukkan 4, tapi syaratnya kan dia harus jadi min 2 tuh. Atau dalam tanda petik negatif gitu ya. Kita pengennya dia harus negatif akar gitu ya. Maka kalau misalkan kita bilang, oh kan benar, misalnya akar 4 itu kan min 2. Akar 4 kan bisa plus minus 2 tuh. Ya. Nah, tapi kalau kamu cek ke sini, cek lagi gitu ya. Misalnya kita masukkan min 2 X-nya. Ya udah di sini min 2 dikurang 4 kali min 2 dikurang 12 sama dengan 0. Kita cek ya. Ini tetap min 2. Ini jadi min 2 kali min 4 ya jadi plus 8 min 12. Apakah bakal jadi 0? Ternyata pas kita cek di sini nggak jadi 0 ya, malah jadi min 6. Berarti nggak bakal dapat solusinya, apalagi kita pakai positive number. Ya. Kalau kita pakai positive number 4 mungkin masih make sense, tapi hati-hati di situ ya. Mungkin cara aman adalah X-nya kita pilih 3A, 36. Seperti itu. Kalaupun kita mau masukkan 4, ya misalkan kita masukkan X-nya 4, itu juga bisa masuk gitu ya. Kalau 4, coba kalau kita 4, min 4 kali 2 berarti min 8 minus 12. Nah, ini pun nggak masuk ya. Karena dia saling mengurangi. Ya. Jadi yang punya solusi di sini hanya 36. Jadi sekali lagi teman-teman, ya memang hasil akar X itu ada gitu ya. Yang kalau kita akarin min 2, tapi kita cek lagi. Nah, sedangkan kalau kita masukkan 36, nah kita bisa dapat jawabannya, teman-teman ya. 36 berarti X-nya 36. 6 kali 4, 24 gitu ya. Jadi ketika kita melakukan pembuktian terbalik, itu berhasil. Contoh misalkan kita mau lakukan pembuktian terbalik di 36. Ya. 36. Ya, ini kan X min 4 akar X kurang 0 sama 0. Berarti kan tadi 4 akar X-nya kan 6. Dikurang 12.
36 dikurang 24 dikurang 12 dan berhasil proven ya. Berarti solusinya hanya yang X-nya sama dengan 36. Jadi perlu kehati-hatian juga teman-teman ya. Khususnya untuk yang more complex problem. Oke. Selanjutnya mungkin contoh yang ketiga. Ini ada 3 dikali dengan 9 pangkat X dikurang 28. Ini 3 pangkat X plus 9 sama dengan 0. Nah, kalau misalkan saya coba ambil, di sini kan berarti 3. 9 itu kan sama aja kayak 3 pangkat 2 ya. Nah, oke. 3 pangkat 2. Terus, mungkin bisa disatukan jadi 3 pangkat 2X. 3 pangkat 2X dikurang 28, 3 pangkat X. Tambah 9. Nah, ini pun sama misal. Ya, kita misalkan C sama dengan 3 pangkat X. Maka C kuadratnya bakal 3 pangkat 2X. Ya, jadi kita bisa rubah. Berarti di sini jadi 3C dikurang 28. Ini C-nya kuadrat ya. Plus 9 sama dengan 0. Nah, teman-teman bisa coba jabarkan factorize-nya dapat berapa ya. Jawabannya itu jadi 3C min 1 bracket C min 9. Ya. Teman-teman nanti bisa cek. Berarti 3C min 1 sama dengan 0 atau C min 9 sama dengan 0. Berarti 3C sama dengan 1, C-nya sepertiga, atau C-nya sama dengan 9. Nah, kalau ini masuk tuh, ya kan? Karena 3 pangkat sesuatu itu harus jadi sepertiga, atau 3 pangkat sesuatu harus jadi 9. 3X sepertiga berarti X-nya ya pangkat min 1, karena 3 min pangkat min 1 itu sama dengan sepertiga, berarti X-nya dapat minus 1 gitu ya, atau 3 pangkat 2 sama dengan 9, berarti X sama dengan 2 jawabannya untuk soal yang seperti ini. Oke. Nah, ada banyak sebetulnya ya more complex problems. Intinya kita coba adjust persamaannya sehingga jadi persamaan kuadrat. Setelah jadi persamaan kuadrat, kamu tinggal urutkan mau pakai cara factorize, mau cara pakai completing square, atau bahkan by formula. Intinya adalah coba dirubah ke dalam bentuk persamaan kuadrat.